pembangunan bukan sekedar membangun fisik, tetapi membangun manusia Indonesia seutuhnya. Disinilah Pancasila menjadi paradigma, menjadi arah, menjadi jiwa pembangunan bangsa. Paradigma pembangunan adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk melihat, menganalisis, dan mengarahkan proses pembangunan yang terjadi dalam suatu negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan nasional harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan dengan nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, melibatkan masyarakat dalam musyawarah, dan tentunya berkeadilan sosial. Pancasila menjadi dasar arah pembangunan di Indonesia. Jadi, Pancasila itu bukan hanya bangun fisik, tapi bagaimana kita membangun masyarakat yang adil dan berkarakter. Nah, dari penjelasan itu tadi telah disebutkan dari 5 sila itu. Untuk sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini menjelaskan bahwa pembangunan itu harus berlandaskan nilai agama dan moral. Tujuannya agar menjadikan masyarakat Indonesia cerdas, jujur, dan berakhlak. Serta di dalam sila ini juga menolak korupsi serta menjunjung tinggi kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan berorientasi pada manusia. Artinya, di sini manusia menjadi subjek utama dari pembangunan. Segala kebijakan pembangunan wajib menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlakuan yang rata atau adil kepada semuanya, tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Selain itu, pembangunan juga harus meningkatkan kualitas hidup, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, agar terciptanya kehidupan yang layak dan beradab. Dan juga pembangunan wajib menghapus segala bentuk diskriminasi dan kesenjangan sosial agar martabat manusia tidak direndahkan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini mempunyai 4 poin penting, yaitu poin pertama, integrasi dan pemerataan wilayah. Dalam sila ini menekankan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan nasional dalam proses pembangunan. Dan poin yang kedua yaitu pemerataan pembangunan, yaitu pembangunan tidak boleh berpusat di satu wilayah saja, tetapi harus merata sampai ke pelosok NKRI dari Sabang sampai Merauke untuk memperkuat rasa kebangsaan dan menghilangkan rasa kecemburuan antar daerah. Terus poin yang ketiga yaitu pembangunan budaya. Pembangunan sosial budaya harus melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional sebagai alat pemersatu dan menghargai keanekaragaman sebagai kekayaan bangsa. Terus dan poin yang terakhir yaitu kepentingan nasional. Setiap program pembangunan harus selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana sila keempat ini menuntut pembangunan nasional dilakukan secara demokratis yang dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama. Adapun proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat aktif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta pembangunan politik harus memperkuat lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD yang menjadi wadah musyawarah mufakat yang memastikan kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Baik, untuk sila terakhir yaitu sila kelima, ada 4 opsi. Nah, opsi yang pertama itu tujuan pembangunan. Tujuannya itu mengutamakan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini berdasarkan asas kekeluargaan, menolak monopoli, serta membangun peluang usaha bagi usaha kecil. Yang ketiga ini ada keseimbangan, mengatur keseimbangan kepentingan pribadi dan masyarakat, serta mengatur keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Yang keempat ini ada pemerataan. Negara wajib menjamin pemerataan hasil pembangunan termasuk di akses kesehatan maupun pendidikan, serta membangun lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh globalisasi yang membawa arus nilai-nilai baru dari luar negeri. Globalisasi memang membuka peluang kemajuan
teknologi, dan ekonomi, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan pergeseran budaya dan gaya hidup masyarakat. Dan adapun tantangan lainnya yaitu tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, ketimpangan antara daerah yang maju dan tertinggal menyebabkan hasil pembangunan tidak dirasakan secara merata. Solusi dari tantangan globalisasi dan kesenjangan sosial ekonomi dapat diwujudkan dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, di mana nilai ketuhanan menjaga moral bangsa dari arus budaya asing, kemanusiaan menuntun pembangunan yang berorientasi pada martabat manusia, persatuan memperkuat identitas nasional sekaligus solidaritas antar wilayah, kerakyatan memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan keadilan sosial menjadi arah pemerataan hasil pembangunan melalui infrastruktur, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang tanpa mengikis jati diri bangsa. Sementara, kesenjangan antar wilayah dapat ditekan sehingga pembangunan berlangsung adil, berbudaya, dan berkelanjutan. Pembangunan Indonesia bukan sekedar membangun fisik dan ekonomi, tetapi membentuk manusia yang berkarakter, berjiwa sosial, serta berlandasan nilai-nilai Pancasila. Di tengah tantangan global dan perkembangan zaman, kita perlu untuk memperkuat strategi pembangunan yang aman dan merata, serta menekankan hukum yang berkeadilan. Pendidikan Pancasila dan pembinaan karakter menjadi fondasi utama agar generasi muda bertumbuh dengan kesadaran dan semangat kebangsaan. Masyarakat pun penting di dalamnya dalam menjaga toleransi, memperkuat kesatuan, dan menggunakan teknologi secara bijak. Karena dengan kolaborasi dan berperannya masyarakat di dalamnya, dapat mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, dan bernilai Pancasila.